Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Baiklah, rekan-rekan guru hebat semuanya, kali ini saya akan menayangkan video tentang pembatik level 2. Video ini saya beri judul kupas tuntas modul 5 sampai dengan modul 9 pembatik level 2. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Ariza Channel dengan mutu belajar dan berbagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta berikan komentar Anda. Baiklah rekan-rekan hebat, guru-guru di seluruh Nusantara, pembatik adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK, merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. 4E leveling. Apa manfaat mengikuti pembatik? Yaitu meningkatkan kompetensi literasi TIK, implementasi TIK, kreasi TIK, literasi TIK, berbagi dan berkolaborasi, mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional, dan berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Kali ini terdapat 5 modul dalam kegiatan pembatik level 2, yaitu modul 5 sampai modul 9. Ini adalah tampilan di e-learning ketika kita mengikuti BIMTEK daring atau pelatihan daring pembatik level 2. Yaitu terdiri atas modul, daftar modul, kemudian tabel perkembangan, penilaian anggota, dan forum diskusi. Nah, ini adalah perkembangan, yaitu apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan dan sudah kita kerjakan. Di sini lebih kepada ke bagian keempat. Kita lihat pada bagian keempat, item-item yang sudah dikerjakan. Tes akhir misalnya. Sudah dikerjakan, masih di tahap penilaian dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan pada e-learning atau LMS. Kemudian tampilan penilaian pada e-learning, yaitu ini penilaiannya. Di sini ada tugas akhir modul level 2 dan ujian akhir level 2. Dengan nilai 100 dan 100 dengan skala 60-60, 60-40%. Jadi kalau kita sudah mengikuti terdaftar dalam sebagai peserta, maka tampilannya ada seperti inilah, lebih kurang. Saya termasuk pada gelombang pertama pembatik level 2 tahun 2021. Oke, kita lihat dulu pada pembatik level 2 ini ada petunjuk, yaitu modul dapat berisi materi bahan ajar berupa teks, gambar, video, file, dokumen, file PPT, file Excel, dan sebagainya. Di dalam modul Anda bisa atau kita bisa menambahkan tugas, kuis, dan forum diskusi, lalu urutan modul berdasarkan nilai dari atribut urutan yang terdapat pada pengaturan modul. Pembatik level 2 yang merupakan ranah pendalaman pengetahuan ataupun implementasi pelaksanaan pembatik level 2 ini secara jarak jauh dan daring. Tadi sudah disampaikan ada 5 modul yang akan dipelajari pada level ini. Tujuan umum pembelajaran level 2 melalui modul ini adalah meningkatkan wawasan mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Sedangkan tujuan khususnya adalah menganalisis konsep TIK pembelajaran, menganalisis konsep pemanfaatan TIK pembelajaran, menelaah pendekatan TPACK dalam pemanfaatan TIK, menelaah ruang lingkup TIK pembelajaran, menganalisis fungsi pemanfaatan TIK pembelajaran, melakukan analisis kebutuhan TIK dalam pembelajaran, menyiapkan lingkungan pembelajaran berbasis TIK, membuat perencanaan pembelajaran berbantuan TIK, dan memproyeksikan contoh praktek penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan produk layanan Pusdatin. Nah, bagian alur materi modul 5 atau modul ini optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, yaitu konsep pemanfaatan TIK dengan pendekatan TPACK, analisis fungsi TIK, lalu merencanakan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas.
Nah, ini satu persatu akan kita pelajari demi tahap per tahapnya. Oke, kita lanjut kepada modul 5. Pengantar pada modul 5, pemanfaatan TIK merupakan sebuah kebutuhan dalam memfasilitasi belajar di abad 21. Dalam hal ini, kemampuan guru untuk memanfaatkan TIK secara tepat guna adalah kuncinya. Ketika kita membicarakan TIK pembelajaran, tidaklah semata-mata tentang kecanggihan teknologi atau kemampuan teknis penggunanya, melainkan dalam konteks penggunaan fungsi TIK yang optimal dan sistemik dalam pendidikan dan pembelajaran. Ada informasi yaitu hasil tes akhir pada modul 5 ini tidak akan mempengaruhi penilaian pembatik. Tes akhir modul ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman akan substansi modul. Adapun aktivitas dalam belajar modul 5 yaitu pada kegiatan belajar 1 atau KB1 yaitu tentang pemanfaatan TIK pembelajaran dengan pendekatan TPACK. Lalu kita akan mendapatkan semacam bentuk tugas yaitu refleksi pembelajaran, yaitu melakukan refleksi terhadap hasil belajar dengan menjawab pertanyaan buat dalam bentuk dokumen format dokumen atau .ck. Ukur dan identifikasi kondisi pemanfaatan TIK di kelas selama 1 semester terakhir dengan pendekatan TPACK. Lakukan analisis dan tuangkan dalam bentuk laporan yang berstruktur, yaitu membuat kendala dan potensi penggunaan TIK. Pada kegiatan belajar 2 yaitu mengenai analisis fungsi TIK dalam pembelajaran abad 21. Nanti ada di akhir kegiatan yaitu refleksi pembelajaran, melakukan refleksi terhadap hasil belajar dengan menjawab pertanyaan berikut, yaitu membuat esai dampak pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi diri sendiri dan peserta didik di kelas. Klik tautan yang ada, lalu isi dan jawablah pertanyaan di dalamnya sebagai bentuk refleksi hasil belajar. Di sini ya. Nah, ini. Itu ada di dalam e-learning masing-masing peserta. Lalu pada kegiatan belajar ketiga masih pada modul 5 yaitu rencana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas. Refleksi pembelajarannya adalah berdasarkan hasil analisis kebutuhan, buatlah RPP, terintegrasi TIK dengan memperhatikan lingkungan belajar yang efektif. Nah, ini tugas akhir pada kegiatan belajar 3. Lalu pada aktivitas berikutnya kita mengunduh bahan belajar. Nah, di sini akan sangat banyak sekali bantuan materi untuk kegiatan pada belajar modul 5 ini. Lalu ada tes akhir modul. Tes akhir modul 5 itu menjawab 10 pertanyaan uraian dengan mencari jawaban yang cocok. Nah, untuk video soal latihan ini kan nanti saya buat terpisah dari video ini. Ini hanya mengupas tuntas aktivitas dalam pembelajaran pembatik level 2 pada modul 5 sampai dengan modul 9. Berikutnya pengantar modul 6. Pada modul 6 kita lihat pada modul 6 ini mempelajari apa saja, yaitu mempelajari pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar, model-model pembelajaran, rancangan pembelajaran, memanfaatkan rumah belajar, lalu menerapkan model pembelajaran, memanfaatkan rumah belajar. Jadi ada hubungan dengan model pembelajaran dan memanfaatkan rumah belajar. Sama keterangannya yaitu tes akhir modul yang tersedia pada bagian akhir tidak akan mempunyai penilaian batik, tapi hanya untuk melihat sebatas mana kemampuan atau pemahaman kita akan substansi modul-modul 6 ini. Lalu kita lihat aktivitas belajar modul 6, yaitu terdiri dari kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 yaitu pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar. Tujuan belajarnya adalah setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada kegiatan belajar 1 ini, diharapkan dapat mengidentifikasi fitur-fitur rumah belajar yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Ada tugas. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, cobalah identifikasi fitur yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pada proses pembelajaran mendatang. Pilih fitur yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini dan dapat diterapkan pada semua peserta didik. Pada kegiatan belajar 2, yaitu tentang model-model pembelajaran. Tujuannya adalah setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada kegiatan belajar 2, diharapkan dapat mengidentifikasi model pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran.
Tugas pada kegiatan belajar 2 atau KB2 adalah sebelum melanjutkan pada materi berikutnya, cobalah identifikasi model pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Pilihlah model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini dan dapat diterapkan pada semua peserta didik. Masih aktivitas belajar modul 6 pada kegiatan belajar 3 yaitu rancangan pembelajaran memanfaatkan rumah belajar. Tujuan pembelajarannya apa? Setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada kegiatan belajar 3 diharapkan dapat menyusun rancangan pembelajaran dan yang memanfaatkan rumah belajar. Tugasnya adalah menyusun RPP yang menerapkan model pembelajaran yang memanfaatkan rumah belajar dan dapat menyesuaikan dengan hasil identifikasi fitur rumah belajar pada tugas materi sebelumnya. Dan ini akan saya sampaikan pada video berikutnya, yaitu contoh RPP yang saya buat yang menerapkan model belajar memanfaatkan rumah belajar. Kegiatan belajar 4, penerapan model pembelajaran memanfaatkan rumah belajar. Tujuan pembelajaran pada KB 4 ini adalah setelah mempelajari dan melakukan aktivitas pembelajaran pada kegiatan belajar 4 diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang memanfaatkan rumah belajar. Tugasnya adalah membuatlah rencana implementasi untuk menerapkan model pembelajaran memanfaatkan rumah belajar sesuai dengan RPP yang sudah disusun pada materi ketiga ini. Lalu ada kegiatan mengunduh bahan belajar lengkap modul 6. Ada soal latihan dan tes akhir modul. Tes akhir modul terdiri atas 10 butir soal dengan waktu durasi 30 menit pada modul 6. Dan ini juga akan saya buat videonya nantinya, ya, video tentang latihan soal-soal setiap modul. Baiklah rekan-rekan hebat semuanya, kita lanjutkan pada modul 7. Pada modul 7 mempelajari tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kedua, mengenal dan mengidentifikasi fitur-fitur pada website TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi. Menyusun rancangan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi. Lalu menerapkan pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Yang tadi adalah TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi dalam pembelajaran. Lalu kita masuk pada kegiatan belajarnya. Pada KB 1 pemanfaatan TIK dalam pembelajaran diharapkan menjelaskan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran serta strateginya dalam proses pembelajaran. Pada KB 2 mengenal fitur-fitur pada aplikasi TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi. Yaitu kita mengidentifikasi lalu menyusun rancangan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi. Kita ada tugas, yaitu tugasnya melakukan identifikasi fitur-fitur, mengidentifikasi fitur-fitur aplikasi TV Edukasi, Suara Edukasi, dan M-Edukasi, ya. Kemudian menyusun rancangan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inovatif dan memanfaatkan media pembelajaran TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi. Masih kepada aktivitas modul 7, aktivitas belajar modul 7 yaitu pada kegiatan belajar 3 atau KB 3, yaitu penerapan pemanfaatan media TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan media TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi dalam pembelajaran. Lalu unduh bahan belajar. Lengkap di sini, kalau kita unduh lalu kita buka, kita baca, kita pelajari, maka sangat lengkap sekali pada modul 7. Rekan-rekan hebat selanjutnya kita lanjut pada tugas modul 7. Modul 7 ini sangat banyak sekali tugasnya, ada tugas KB 1 sampai 3 yang juga nanti akan saya buat video tersendiri, yaitu melakukan identifikasi pemanfaatan TIK yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu pada tugas KB 2-nya, setelah kita mempelajari fitur media layanan sumber belajar Pusdatin, Kemdikbud, identifikasi fitur-fitur aplikasi TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi yang dapat Anda gunakan dalam proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu di sini rancanglah RPP. Kembali lagi, merancang RPP yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK dan memanfaatkan media TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan mobil edukasi atau M-Edukasi tadi.
Pada tugas KB3 nanti membuatlah dokumentasi berupa best practice, membuat best practice hasil penerapan modul pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis media aplikasi TV edukasi, radio suara edukasi, dan mobile edukasi ini. Jadi membuat best practice intinya. Lalu model-model pembelajaran inovatif kita dapat lihat melalui link http sibatik.kemdikbud.go.id ya. Jadi dapat buka link ini, maka kita dapat lihat model-model pembelajaran inovatif. Oke lah rekan-rekan hebat semuanya, kita masuk kepada pengantar modul 8 ya. Atau pada modul 8 yaitu pada aktivitas belajarnya. Pada KB1 masih memanfaatkan kelas maya rumah belajar untuk pengulangan pembelajaran. Nanti tujuannya adalah dapat menyebutkan pengertian LMS dan contoh LMS dalam pembelajaran. Apa itu LMS nanti ya? Kemudian menjelaskan fitur utama kelas maya, yaitu menggunakan kelas maya dalam pembelajaran. Pada KB2 itu menjelaskan pendekatan dan pengelolaan kelas, menjelaskan model pengelolaan lab komputer dalam pembelajaran, lalu menyusun aktivitas kolaboratif dalam pembelajaran yang terintegrasi TIK. Pada KB3 yaitu project based learning berbasis teknologi. Ini pada tujuan belajar pada KB3 ini adalah mengenal sintaks pembelajaran berbasis proyek dan mendaya gunakan teknologi serta mengoptimalkan pengelolaan lingkungan belajar yang efektif. Aktivitas berikutnya tetap mengunduh bahan belajar ya, sebagai model kita. Kemudian ada tes akhir modul yaitu durasi 30 menit dengan jumlah soal 15 butir soal. Pada modul 9 yaitu modul akhir pada level 2 ini adalah pada kegiatan belajar satunya mengenal video pembelajaran, pengertian, manfaat, karakteristik, kriteria, dan tahapan pembuatan video pembelajaran. Pada kegiatan belajar 2 mengembangkan media video pembelajaran, yaitu proses perancangan video pembelajaran. Aktivitas yang lain sama dengan semuanya, yaitu unduh bahan belajar lalu tes akhir modul. Ada waktu 30 menit untuk 10 butir soal. Yang nanti videonya juga akan saya buat untuk modul-modul 5 sampai dengan 9 ya, agar untuk bahan sebagai bahan persiapan. Atau sebenarnya kalau rekan-rekan semuanya sudah mengunduh juga bisa dilihat pada modul yang sudah kita unduh tersebut, ada juga di situ. Lalu yang paling terpenting adalah apa tugas akhir pematik level 2 ini? Tugasnya adalah membuat konten pembelajaran berupa media video pembelajaran dengan syarat konten yang dikembangkan mengacu pada standar konten rumah belajar. Ya, nanti dijelaskan untuk syarat-syaratnya atau bentuk tugas akhirnya. Lalu ujian akhir pematik level 2, durasi 75 menit untuk 50 butir soal ya. Lalu terakhir sekali adalah mengisi evaluasi penyelenggaraan pembatik level 2. Akhir ditutup dengan mengisi evaluasi penyelenggaraan pembatik level 2. Ketentuan konten media video tugas ini. Ini ketentuannya. 1. Mencantumkan topik, judul, sasaran, dan tujuan pembelajaran. 2. Menjadi narasumber, pesertanya muncul sebagai presenter. Yaitu peserta harus tampil dalam video tersebut. Lalu menampilkan bumper rumah belajar pada scene awal. Menempatkan logo Kemdikbud di kiri atas video, sedangkan logo rumah belajar di kanan atas. Menampilkan bumper logo Kemdikbud pada closing video. Nah, bumper dan logo ini dapat diunduh. Ya, ada, disediakan. Tinggal kita gabungkan pada video inti kita, ada video induk. Yaitu menampilkan bumper rumah belajar di awal, scene awal, kemudian menampilkan lagi logo Kemdikbud pada closing video yang ada di sini. Tinggal diunduh ya, tinggal kita unduh saja. Cantumkan sumber referensi untuk penggunaan grafis, foto, quote, dan background dan lain-lain. Aspek rasio video 16:9, 16:9. Resolusi video high definition HD minimal 1280 x 720 pixel. File size maksimal 500 MB, format video MP4, durasi video 3 sampai 7 menit. Kata sapa yang digunakan sahabat rumah belajar. Unggah video pembelajaran tersebut ke Google Drive dan tautkan ke dalam jawaban. Nanti ada kolom tempat jawaban yang hanya kita tautkan saja, yaitu apa? Link yang sudah ada di Google Drive. Jangan lupa menyeting Google Drive agar bisa diakses ke semua orang, ini yang terpenting ya.
Ya, demikianlah terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Nanti nggak tunggu video saya selanjutnya yaitu video latihan-latihan soal atau bentuk-bentuk soal termasuk soal tes akhir. Ya, selain itu soal tes akhir itu hanya untuk sebagai persiapan saja ya. Saya Aryadi Ariza Channel Mutu Belajar dan Berbagi. Jangan lupa like, share, and comment serta subscribe. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video soal-soal latihan dan soal ujian hayat pembatik lainnya. Sampai jumpa.